Indra itu seterusnya ya. Iya, dia yang ngirim ke saya WA. Ya, ya. Kak saya. Nang dong. Segini enggak? Nih. Segini enggak, Kak? Bisa dua, Kak. Bisa tanpa kah? Dan. Iya ya, enggak jatuh ya. Iya ya, enggak jatuh. Karena kamu dulu. Kita mulai dari kita. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafaa billahi shahida wa kafaa billahi wakiila. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم ربنا زدنا علما ونفعنا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT pada kesempatan malam hari ini kita bisa boleh kembali taklim kita. Mudah-mudahan taklim kita pada malam hari ini mendapatkan keberkahan, mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbal alamin. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat untuk keluarga beliau, untuk seluruh para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Semoga kita umatnya nanti mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Baik, taklim kita pada malam hari ini kita akan membahas tentang yaitu tanda-tanda ilmu yang bermanfaat, tentang ilmu yang bermanfaat. Jadi ilmu yang bermanfaat itu ternyata ada ciri-cirinya, ada tanda-tandanya. Jadi ada orang itu yang berilmu tapi ilmunya tidak manfaat. Maka kita diajari oleh Nabi. Jadi Nabi itu ngajari kita supaya kita itu mendapatkan ilmu dan ilmunya bermanfaat. Tentu ada pertanyaan, ilmu yang bermanfaat itu seperti apa? Jadi ilmu yang bermanfaat itu bagaimana? Maka disini disebutkan ciri-ciri ilmu yang bermanfaat itu, kata seorang ulama tabi'in Imam Al-Hasan Al-Basri, beliau mengatakan orang yang ilmunya bermanfaat itu orang yang menambah kesulitannya terhadap dunia. Jadi ciri orang yang ilmunya bermanfaat itu dia tidak cinta dunia. Itu ciri orang yang
ilmunya bermanfaat. Jadi orang itu semakin berilmu, dia semakin tahu hakikat dunia itu seperti apa. Jadi orang yang berilmu itu bukan orang yang malah justru rakus terhadap dunia, bukan. Kata Imam Hasan al-Basri, orang yang ilmunya bermanfaat itu dia justru malah nggak cinta dunia, sama dunia itu sekedarnya saja. Dia zuhud, hidupnya justru malah pilih sederhana, karena dia paham betul hakikat dunia itu seperti apa. Jadi dunia itu kan kalau dikejar semakin jauh, kalau didapat, kalau dihitung seperti air lautan semakin haus. Kemudian dunia itu kalau pun kita sudah dapat, dia pasti akan meninggalkan kita atau kita akan meninggalkan dia. Jadi orang yang berilmu itu tahu betul gitu hakikat dunia itu apa. Bahkan Al-Quran menyebutkan waqal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia itu tidak lain tidak bukan kecuali kesenangan yang menipu, perhiasan yang menipu. Banyak orang itu yang sakit karena dunia, karena urusan dunia. Bahkan banyak orang yang mati itu karena urusan dunia, sehingga saling berkelahi, saling membunuh gara-gara urusan dunia. Jadi dunia itu sebenarnya kalau orang yang betul-betul berilmu itu dia sangat tahu hakikat dunia itu seperti apa. Sehingga dunia itu ya sekedarnya saja. Dia ciri orang yang mulai bermanfaat dan semakin zuhud terhadap dunia. Ini kata Imam Hasan al-Basri. Kemudian dia sangat mengharapkan kehidupan akhirat. Jadi orang yang berilmu itu tahu betul dunia ini sementara, itu sebentar saja. Sementara akhirat selama-lamanya. Sehingga orang yang berilmu itu ya dunia ini ya sebagai apa? Tempat meninggal, bukan tempat tinggal. Kemudian orang yang berilmu itu yang cirinya ilmunya bermanfaat, selain dia tadi zuhud ya, tidak cinta dunia, dia mengetahui urusan agamanya. Jadi ciri orang yang berilmu dan ilmunya itu bermanfaat, dia itu paham dengan agamanya, dan itunya ilmunya bermanfaat. Jadi ada orang itu yang bilang profesor tapi nggak kenal, nggak paham dengan agamanya. Sama agama Islam nggak paham, sama agama Kristen juga nggak paham. Pokoknya yang gelar profesor itu orientasinya karena tujuannya dunia saja, nggak ada bau-bau agama. Maka orang yang ilmunya bermanfaat itu adalah orang yang dia itu paham agama Islam. Dia ngerti tata cara salat yang baik dan benar sesuai dengan tuntunan Nabi itu seperti apa. Untuk sesuai dengan tuntunan Nabi itu seperti apa. Dan seterusnya ilmu-ilmu agama yang lainnya. Jadi ciri orang itu ilmunya bermanfaat itu. Jadi dia semakin paham dengan agamanya, sehingga dikatakan wa man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki kebaikan, maka dia akan faqih, akan paham dengan urusan agama. Ini ciri ilmu yang bermanfaat. Kemudian dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sangat rajin beribadah.
Ini kata Imam Hasan Al-Basri rahimahullah. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, kemarin sudah kita jelaskannya, innama yakhshallah min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang yang takut kepada Allah, orang yang taat kepada Allah, orang yang sangat rajin ibadahnya kepada Allah, dia adalah ulama, orang yang berilmu dan ilmunya bermanfaat. Kalau ada orang yang berilmu tapi kalau dia tidak semakin taat kepada Allah, maka dia bukan orang yang berilmu. Atau dia berilmu tapi ilmunya tidak manfaat. Jadi kalau ada orang yang berilmu tapi kalau ilmunya tidak membuatnya dekat dengan Allah, tidak membuat ibadahnya semakin rajin, berarti ilmunya tidak bermanfaat. Maka kita doa diajar oleh Nabi yang Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Kita itu minta sama Allah yaitu ilmu yang bermanfaat, ilmu yang nafi'an. Nah, ilmu yang bermanfaat itu tadi cirinya. Dia tidak cinta dunia, orang semakin berilmu itu tidak semakin cinta dunia. Kemudian yang kedua, orang yang semakin berilmu itu kata Imam Hasan Al-Basri, dia itu sangat memahami agamanya dan dia sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ciri-ciri orang yang berilmu dan ilmunya bermanfaat. Ilmunya bermanfaat. Kemudian dikatakan ciri dari orang yang berilmu itu adalah semakin tawadhu. Dia tidak menganggap dirinya itu suci. Dia tidak merasa dirinya berilmu. Dia tidak sombong terhadap orang lain dengan ilmunya. Maka ini ciri orang yang ilmunya bermanfaat. Jadi orang yang semakin ilmu itu sebagaimana sudah kita kenal ya, itu seperti padi, semakin berisi semakin merunduk. Itulah masyhur itu, istilah itu sudah masyhur, sudah terkenal. Jadi orang yang ciri ilmunya itu bermanfaat, semakin dia belajar ilmu dan ilmunya bermanfaat, ya bukan hanya sekedar belajar saja, ilmunya bermanfaat. Itu ciri-cirinya adalah tawadhu. Dia tidak sombong. Dia itu tidak takabur, tidak merasa dirinya itu paling suci. Nah, ini ilmu yang bermanfaat. Beda ya, orang yang berilmu sama orang yang berilmu dan ilmunya bermanfaat itu beda. Beda, dirasakannya juga beda. Contohnya apa? Contohnya harta. Orang yang berharta banyak, tapi kalau orang yang berharta tapi hartanya itu banyak, manfaatnya itu jarang. Ada orang yang hartanya banyak, ya mungkin hartanya cuma di tabungan aja. Cuma kita tahu itu jumlah nolnya berapa, jumlahnya berapa, 1 miliar gitu. Tapi itu kan hanya sekedar angka saja gitu. Hanya sekedar angka saja. Kalau masih di tabungan, masih di rekening, ya itu bermanfaat. Ya ada manfaatnya, cuma nggak banyak. Beda dengan orang yang punya harta 1 miliar, kemudian dibuatkannya sumur, kemudian sumur itu diwakafkannya ke orang lain. Kemudian uang itu seumpamanya diberikannya mobil ambulan itu seumpamanya. Kemudian mobil ambulan itu silakan siapa saja yang membutuhkan dipakai secara gratis. Itu kan beda dengan ilmu manfaatnya gitu kan. Jadi orang yang punya harta, ada yang hartanya nggak bermanfaat. Tapi ada orang yang punya harta dan hartanya itu sangat bermanfaat. Karena kalau harta itu cuma ada di tabungan itu jangankan orang lain gitu. Diri sendiri aja kan nggak memanfaatkan kan.
Kecuali kalau harta itu diambil kemudian diberikan untuk apa? Maka orang yang punya ilmu itu kalau dia itu tidak takut kepada Allah, kemudian dia itu justru malah cinta dunia. Orang berilmu kok justru malah dia sombong gitu. Berarti ada ilmunya itu nggak ada manfaat. Maka ilmu yang bermanfaat adalah seseorang yang memiliki ilmu, kemudian pemilik ilmu itu lari dari dunia. Dan dia tidak mau tenar. Orang yang berilmu serba mau tenar. Dia nggak mau ketenaran. Dan dia tidak mau pujian. Karena ilmunya itu semata-mata dia itu mengamalkan, menyebarkan ya karena semata-mata karena Allah. Makanya kalau orang-orang dulu itu ulama-ulama hebat itu jarang dikenal. Ya mungkin salah satunya nggak ada media gitu ya. Kalau sekarang kan banyak media, ada televisi, ada media sosial gitu. Kalau zaman dulu itu ulama-ulama terkenal itu banyak yang nggak tahu. Seperti dulu itu Ustaz punya kenalan. Itu dulu itu Buya Hamka itu sering lampung. Buya Hamka itu sering lampung. Di daerah Teluk atau di mana itu isi tadi Buya Hamka berdiri Baju Selama Indonesia. Dan orang-orang pada nggak tahu kalau itu ternyata Buya Hamka. Padahal ulama hebat, ulama masyhur. Tapi ya begitu mengisi tadi ilmunya bermanfaat. Banyak orang itu yang mendapatkan ilmu, tapi nggak tahu kalau yang ngisi itu Buya Hamka. Ya mungkin kalau dulu kan agak ini kan ya. Tapi memang orang-orang dulu itu nggak mau tenar. Orang-orang dulu itu nggak mau terkenal. Kalau sekarang kan beda. Ya ada plus minusnya, ada plus minusnya. Karena mereka menganggap ketenaran itu adalah sebagai fitnah, sebagai ujian yang sangat besar. Karena orang itu kalau sudah terkenal, itu biasanya kan ya godaannya berat juga, berat juga. Orang sudah terkenal itu godaannya berat. Ya kayak ustaz aja semua. Kalau udah terkenal kadang-kadang masang tarif. Dan tarifnya mahal. Nah ini fitnah. Nah orang-orang saleh dan dahulu itu betul-betul ulama-ulama yang lurus. Dia itu nggak ada kepentingan dunia, nggak ada di hatinya itu nggak ada kepentingan dunia. Memang betul-betul alim, betul-betul alim. Kalau sekarang kan ada ustaz, ada kiai gitu. Begitu diundang dia nanya wali piro katanya. Nah ini kan udah repot ini. Nah ini kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan ketika jadi ulama yang seperti ini. Nah ini makanya orang-orang dulu itu betul-betul tawadhu, betul-betul dan ilmunya itu betul-betul manfaat gitu untuk orang lain. Karena ilmu yang disampaikan itu betul-betul ikhlas, betul-betul ikhlas. Kemudian berikutnya orang yang berilmu itu akan senantiasa menebarkan kebaikan. Jadi ciri-cirinya orang yang berilmu itu akan senantiasa menebarkan kebaikan. Dia itu tidak berbicara kecuali yang dibicarakan itu ilmiah. Jadi tidak ngarang-ngarang, tidak apa ya, ya enggak berdasarkan hawa nafsu sendiri. Ya orang yang berilmu itu kalau berbicara dia enggak berdasarkan hawa nafsu, tapi memang betul-betul ilmiah, ilmiah sesuai dengan yang dituntunkan oleh Al-Quran dan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak asal berbicara.
tidak mengarang-arang cerita yang aneh-aneh. Enggak mengarang cerita yang aneh-aneh. Tidak membanggakan dirinya. Itu kan ada orang itu yang kalau berbicara kadang-kadang membanggakan dirinya, atau membanggakan orang tuanya atau leluhurnya. Membanggakan orang tua atau leluhurnya itu juga sebenarnya enggak baik, karena bagian dari kesombongan. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, ilmu yang bermanfaat merupakan ilmu yang sangat penting. Jadi ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang sangat penting. Karena kalau dia hanya sekedar ilmu, ya, itu seperti pohon tanpa buah, gitu kan? Karena ilmu bila amal kasyajar bila sama, itu apa kata-kata hikmah yang mana ilmu yang tidak diamalkan, punya ilmu tapi gak takut sama Allah, punya ilmu tapi kok gak ibadahnya semakin rajin, itu seperti pohon yang gak berbuah. Pohon gak berbuah ada manfaatnya, cuma nggak besar manfaatnya. Yang ada nyampah aja pohonnya, daunnya itu nyampah. Ya, walaupun daunnya itu kalau busuk ya jadi pupuk juga nggak ada manfaatnya, cuma beda dengan pohon yang berbuah. Maka kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan asas yang sangat penting. Ilmu itu dibagi menjadi tiga, yaitu ilmu yang terpuji. Ilmu yang terpuji itu adalah ilmu yang bersumber dari kitabullah wa sunnatur rasul. Jadi ilmu yang terpuji itu ilmu yang sumbernya itu dari Al-Quran dan dari hadis-hadis Nabi. Itu ilmu yang terpuji. Kemudian ilmu itu diwariskan kepada para ulama. Jadi Nabi, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan ulama-ulama saleh berikutnya. Karena Nabi mengatakan, innal ulama hum warathatul anbiya. Sesungguhnya ulama mereka itu adalah pewaris Nabi. Kenapa ulama itu kok disebut pewaris Nabi? Karena yang dibawa itu yang kitab Allah dan tuntunan Nabi. Maka tadi dikatakan ilmu yang bermanfaat, tadi ilmu yang terpuji itu yang sumbernya dari Al-Quran dan hadis, dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga para ulama itu adalah pewaris Nabi. Jadi kalau ulama kok berbicaranya ngawur gitu, berbicaranya ngawur, nyampaikan fikih gak sesuai dengan tuntunan Nabi, nyampaikan akidah gak sesuai dengan apa yang ada di Al-Quran dan Sunnah, maka itu bukan pewaris Nabi, tapi disebut dengan ulama su', ulama yang jahat, ulama yang ilmunya itu, sumber ilmunya itu tidak ngerti dari mana, sumber ilmunya berdasarkan hawa nafsu saja. Jadi yang disampaikan itu enggak sesuai dengan kitabullah wa sunnah Rasulullah. Makanya penting. Jadi agar ilmu kita itu bermanfaat dan menjadi ilmu yang terpuji, maka sumbernya dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ilmu itu ada yang tidak terpuji juga, kata-kata Syekhul Islam tadi. Ada ilmu yang tidak terpuji. Ya banyak ilmu yang terpuji itu banyak.
ilmu apa itu? Ilmu yang kemusyrikan. Wah ini kalau Wallahu Ahad ini dibaca 100.000 kali, nanti kamu bakal kebal, nggak mau tambah cokan. Ada ilmu seakan-akan itu agama, tapi justru malah menyesatkan. Seakan-akan itu agama. Ini tulisan ayat ini ditempel di atas pintu, nanti sial-sial, maling-maling segala macam, pokoknya penjahat yang berani masuk ke rumah. Terus seakan-akan benar gitu, seakan-akan benar, tapi kok ya aneh, seakan-akan benar. Nah ini disebut dengan ilmu setan, ilmu setan. Ya seakan-akan benar, tapi sebenarnya itu menyesatkan. Dia berkedok agamanya, berkedok agama. Nah inilah ilmu yang seperti itulah banyak orang yang terjerumus, banyak orang terjerumus, sehingga lahirlah dukun tapi berbentuk ustaz, dukun tapi berbentuk ustaz, kiai tapi sebenarnya dia dukun. Nah ini kan bahaya. Kenapa? Karena ilmunya itu bukan berdasarkan sumber dari Al-Quran dan tuntunan Nabi, tapi berdasarkan hawa nafsu. Berdasarkan hawa nafsu, bahkan naudzubillah, ilmunya itu justru malah dia berkolaborasi, bekerja sama dengan syaitan. Nah ini bahaya. Jadi ada orang yang menyampaikan ilmu itu sumbernya dari Al-Quran, dari hadis, dan ada orang yang menyampaikan ilmu itu berdasarkan hawa nafsu menurut pendapat saya. Ada yang seperti itu. Kemudian ada yang sumbernya dari syaitan, atau disebut dengan ilmu hitam kalau bahasanya. Ilmu hitam, ilmu putih. Pokoknya ilmu yang bukan bersumber dari Al-Quran dan hadis Nabi, maka semuanya itu adalah ilmu hitam, ilmu yang menyesatkan, atau ilmu yang berdasarkan logika sendiri, akal sendiri, pendapat sendiri, dan itu juga menyesatkan. Jadi ada 3 macam ilmu ya. Ada ilmu yang terpuji, itu ada yang bermanfaat, itu ilmu yang berdasarkan kitabullah wa sunnah Rasul. Ada ilmu yang berdasarkan hawa nafsu, kemudian ada ilmu yang berdasarkan syaitan, ajaran syaitan. Nah, maka kalau kita belajar umpamanya kayak fisika, pelajaran dunia seakan-akan ya. Sebenarnya itu kan pada hakikatnya itu sumbernya dari Al-Quran, fisika. Kemudian ada orang belajar masalah biologi, proses terjadinya manusia. Al-Quran ternyata ya sudah menyebutkan proses terjadinya manusia itu seperti apa. Di dalam surat Al-Mu'minun ayat yang ketiga, karena Al-Mu'minun ayat berapa itu? Ayat ke-5 ayat berapa? Ada yang belajar ilmu IPA, pengetahuan alam. Ya sumbernya sebenarnya dari Al-Quran, dari Al-Quran. Jadi sumber daripada sumber ilmu itu adalah Al-Quran, baik itu ilmu akhirat atau ilmu tentang dunia. Jadi masalah tumbuh-tumbuhan dan seterusnya, tentang laut ya. Laut, Al-Quran banyak membicarakan tentang laut, banyak kondisi di dalam laut gelap gitu. Itu sumber-sumber dari Al-Quran. Kemudian Al-Quran juga membicarakan tentang luar angkasa. Jadi semakin kita itu terbang tinggi,
semakin tinggi, maka dada kita itu akan semakin sesak karena tidak ada oksigen. Itu Al-Quran berbicara. Jadi sumber daripada ilmu itu adalah Al-Quran, termasuk kedokteran, kesehatan, segala macamnya. Itu adalah ilmu Al-Quran. Maka ilmu Al-Quran itu bukan hanya sekedar membahas masalah sholat, bukan masalah tayamum, bukan masalah wudu, bukan masalah puasa, bukan masalah haji, bukan masalah itu aja, bukan. Jadi Al-Quran itu luas. Bahkan sampai muminya Fir'aun aja dibahas dalam Al-Quran. Muminya Fir'aun, bangkainya Fir'aun itu dibahas dalam Al-Quran. Detail. Sehingga banyak ilmuwan itu yang tadinya dia bukan Islam, kemudian dia meneliti jasadnya Fir'aun, ini dia jadi Islam. Karena memang Al-Quran menjelaskan tentang itu. Nah, ini ilmu yang bermanfaat. Jadi ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang dipelajari, kemudian dengan ilmu itu bisa mendekatkan dirinya semakin dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti ilmunya bermanfaat. Kalau ada orang yang belajar ilmu kok justru malah tidak dekat sama Allah, maka masalah berarti ilmunya. Atau bukan ilmunya yang masalah, tapi dia tidak mendapatkan hidayah, belum dikasih hidayah sama Allah, sehingga dia belajar ilmu tapi justru malah tidak taat kepada Allah. Sebagaimana Firaun ketika didakwahi Nabi Musa alaihissalam, itu sebenarnya Firaun itu mengakui dia punya ilmu bahwasanya Nabi Musa itu adalah nabi dan rasul. Sebenarnya mengakui, tapi karena dia itu gengsi, punya penyakit sombong dan seterusnya, sehingga pada akhirnya susah untuk mendapatkan hidayah. Sehingga pengetahuannya itu nggak bermanfaat. Dia tahu Nabi Musa itu nabi dan rasul, dia mengetahui, dia punya ilmunya, tapi karena dia enggan, dia sombong, maka akhirnya dia tidak menerima. Tidak ada orang itu yang berilmu itu seperti itu, ada juga. Jadi banyak orang yang mengaku Islamnya adalah agama yang benar, termasuk paman Nabi kan, termasuk Abu Thalib. Itu beliau itu yang mengetahui, sangat mengetahui itu bahwasanya ponakannya itu adalah Nabi, sangat mengetahui. Tapi karena kedudukannya, sehingga pada akhirnya dia masih enggan, dan lagi-lagi adalah hidayah dari Allah. Maka ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang bisa mendekatkan dirinya kepada Allah, dan itu sumbernya adalah Al-Quran dan hadis Nabi. Dan ada ilmu yang tidak bermanfaat, yaitu ilmu yang sumbernya dari hawa nafsu dan sumbernya dari syaitan, seperti sihir dan seterusnya. Jadi sihir itu ilmu. Jadi sihir itu adalah ilmu. Tapi ilmu sihir itu bukan Nabi dan Rasul yang mengajarkan. Kalau Nabi dan Rasul itu bukan sihir ya, tapi mukjizat. Beda. Kalau sihir itu dipelajari, ditekuni, harus puasa, harus ini, harus itu. Kalau mukjizat itu enggak seperti itu. Dia tiba-tiba. Jadi begitu Allah mengatakan fakul nadrib biasal hajar itu begitu Nabi Musa itu memukulkan tongkatnya ke laut, itu Nabi Musa itu kaget, kok bisa gitu laut ini terbelah. Karena memang itu tidak dipelajari, kok bisa. Ketika Nabi Musa itu melemparkan tongkatnya kemudian menjadi ular besar, sehingga memakan ular para penyihir. Itu Nabi Musa itu kaget, kok bisa.
Itu maknanya apa? Maknanya mukjizat itu semerta-merta terjadi bukan karena dipelajari, bukan karena dipelajari. Beda dengan sihir. Maka dalam surat Al-Baqarah itu kan disebutkan tentang sihir. Wattaba'u ma tatlu syayatin ala mulki Sulaiman. Terus wa ma kafara Sulaiman. Terus walakin asyayatin kafaru yu'allimuna an-nasa sihra. Jadi setan itu mengajari manusia itu sihir. Mengajak manusia itu untuk sihir. Bahkan setan itu dia bisa menembus ke Lauhul Mahfuz untuk mencuri catatan takdir. Nah ini ilmu yang dia itu diajarkan oleh syaitan dan itu tidak manfaat sama sekali, tidak manfaat sama sekali. Jadi sihir tidak ada manfaatnya sama sekali, justru malah akan membinasakan. Nah ini ciri-ciri ilmu yang bermanfaat. Maka Nabi mengajarkan yaitu doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Minta ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, yang thayyib, yang baik, kemudian amal yang diterima. Jadi ilmu itu kalau hanya sekedar ilmu ya mubazir, enggak manfaat. Maka kita minta kepada Allah agar kita ini belajar dan ilmunya itu manfaat, manfaat untuk diri kita dan manfaat untuk orang lain. Kemudian dikatakan orang yang bermanfaat ilmunya itu tidak peduli terhadap keadaan dan kedudukan dirinya, serta hati mereka itu benci dengan pujian manusia. Jadi orang yang berilmu itu dan ilmunya bermanfaat itu dia itu enggak haus pujian. Jadi mau dipuji, mau dicaci, mau dihina, ya udah tetap gitu aja, istiqomah. Jadi enggak ngaruh. Itu ciri orang yang ilmunya bermanfaat. Jadi tidak ada pengaruhnya terhadap dirinya. Nah ini ciri ilmu yang bermanfaat. Jadi tidak haus pujian. Karena ada orang itu punya ilmu, kuliah sampai gelar doktor sebagainya. Begitu ada acara dipanggil pengisi acara atau apa, gelar dokternya nggak dicantumkan, baik itu di banner ataupun pas waktu dipanggil. Akhirnya dia sakit hati. Saya susah-susah kuliah dari S1, S2, S3 sampai dapatkan gelar dokter. Nggak dicatat gelar dokter saya, nggak disebut, sakit hati. Ini ciri orang yang nggak berilmu dan ilmunya nggak bermanfaat. Dia masih haus pujian, gitu. Masih haus pujian. Maka orang yang berilmu itu ya seperti Nabi, seperti sahabat Nabi. Mau dicaci, mau dimaki, mau dipuji, ya tetap hanya istiqomah. Tetap dia beramal, tetap dia berdakwah, tetap dia mengajak kebaikan. Itu bukan karena manusia dia beramal, tapi karena Allah. Makanya ilmu yang bermanfaat ini penting. Ilmu yang bermanfaat ini penting. Dan tadi salah satu ciri yang paling utama yang harus kita miliki itu karena Allah. Semakin dekat hubungannya kepada Allah, semakin taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian terakhir, ciri-ciri orang yang berilmu itu tidak keluh kesah.
ilmunya bermanfaat. Dengan keluh kesah. Keluh kesah. Tidak hebat itu. Orang yang berilmunya hebat itu orang yang hebat. Sebagaimana ya seperti Nabi Muhammad SAW dan para sahabat itu nggak pernah keluh kesah, nggak pernah keluh kesah. Jadi nggak pernah putus asa, nggak pernah putus asa. Jadi orang yang ilmunya Muhammad itu nggak pernah putus asa. Jadi gagal dicoba lagi, sehingga akhirnya berhasil. Jadi nggak pernah mengeluh, nggak pernah putus asa, tidak pernah putus harapan. Itu sehingga akhirnya ilmunya itu bermanfaat. Dia istiqomah. Bagaimana Ustaz sampaikan kemarin ya, kita sampai kemarin. Pesawat itu kan eksperimennya ribuan kali dia bisa terbang. Dicoba lagi, gagal lagi, dicoba lagi, dibuat sayap seperti ini. Ternyata nggak bisa terbang, dibuat lagi seperti ini, ternyata belum bisa, dan seterusnya. Kalau sejarah ciptaannya bersama, terus nggak keluh dan nggak putus asa, sehingga akhirnya ilmu itu ya bermanfaat. Seperti yang sahabat Thomas Alva Edison yang membuat lampu pijar, lampu bisa nyala gitu. Itu kan sampai beliau itu dibanggain orang gila segala macam, aneh-aneh. Dicoba lagi nggak bisa, coba lagi, dan ribuan kali percobaan, sehingga pada akhirnya berhasil. Sehingga hanya bermanfaat. Maka ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang diamalkan, yang dilakukan secara terus-menerus, secara istiqomah, tidak keluh kesah, tidak putus asa. Baru ilmunya bermanfaat. Ada orang itu yang tadinya ilmunya bermanfaat ngajar ngaji gitu, ngajar ngaji. Ya karena dia punya ilmunya itu ahli Quran. Tapi ngeluh ya, anaknya bandel-bandel susah diatur. Akhirnya dia enggak ngajar lagi. Dia enggak apa aja ilmunya. Ada orang itu yang ilmu dagangnya hebat. Dagang seminggu, sebulan kok sepi terus, rugi terus, modal nggak balik. Akhirnya ngeluh ya, putus asa, udah ditinggalin. Ya udah nggak bisa gitu, ilmunya nggak bermanfaat. Maka ciri ilmu yang bermanfaat ini adalah terus diamalkan, terus disebarkan, terus istiqomah. Ini baru disebut dengan ilmunya manfaat. Baik cukup ya, mudah-mudahan sedikit taklim ini bisa menambah ilmu, tunjukkan kita ini ya, orang yang berilmu ya, berupaya gitu, bareng-bareng. Karena menjadi ulama itu berat syaratnya. Jadi orang yang berilmu itu berat. Ya, tadi ya, orang yang berilmu itu harus semakin dekat kepada Allah dan seterusnya. Tidak cinta dunia. Jika orang yang berilmu itu semakin tawadhu, semakin rendah hati, tidak sombong dan seterusnya, tidak haus pujian. Berarti kalau ada orang yang masih sebaliknya dari itu, berarti dia bukan orang yang berilmu. Allah Akbar. Kita tutup alhamdulillah. Subhanallah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah